Ini 1 juta subscriber. Ini yang canggihnya YouTuber, kalau tidak ada doktrin khusus itu butuh proses 1 tahun. Sibun Misteri, Sibun Natural. Bah, setiap orang yang kerja saya pasti saya jadikan YouTuber. Karena itu pesangon bagi mereka. Tidak ada orang baik tanpa kepentingan. Itu pasti. Gol button untuk 1 juta subscriber. Mudah-mudahan saya dan teman-teman Ubes ini akan ketularan seperti Mas. Amin. Canggih-canggihnya YouTuber, kalau tidak ada doktrin khusus itu butuh proses 1 tahun untuk sampai punya penghasilan. Itu pun kalau Anda beruntung di approve. Kan banyak udah berjuang nih Di jalan. ya ngejar 1000 sub 4000 jam, giliran pengajuan ternyata tidak di approve. Iya. Nah, kan tentu perjuangan yang sia-sia lah kan gitu. Nah ini aku jadi bingung ya loh. Terus ini bapak-bapak ini jualan YouTuber ini piye? Maaf ya, kita fokus YouTube. Kan biaya hidup, modal, Betul. kayak kuota juga kan, harus dihitung. Iya. Nah ini pola saya mengajari warga masyarakat di sini kan kayak gitu. Hal yang paling mendasar adalah waktu. Waktu nggak apa-apa demi sukses. Semua orang bisa ngomong kayak gitu. Tetapi kan setelah dijalani Prakteknya wah aku rugi waktu ya. 3 bulan aja kita ngonten everyday dan kita nggak tahu bakal berhasil apa enggak, kan pasti mulai tumbuh bibit merasa ragu. Benar. Manusia kan dibekali karakter ragu. Nah kalau remaja itu kan nggak mikir kebutuhan. Iya. Panjenengan kan mikir bojo, mikir anak. Maaf ya. Iya. Ya mungkin Anda uangnya banyak. Tapi kan Amin. tapi kan tetap akan ada habis kalau kita setahun hanya nge-YouTube. Iya toh. Sementara YouTube itu kan belum ada hasil. Makanya aku mau bicara ini bingung mau mulai dari mana. Saya nggak lihat background. Nggih. Kita lihat realitas. Nggih. Nah, barangkali di antara teman-teman ini kan terpicu atau termotivasi karena adanya sebuah gambaran inspirasi di media televisi, koran ataupun pemberitaan yang lain. Ya inilah saya Sibun sebagaimana yang Anda lihat di berita. Begini kondisi dan keadaannya. yang bermain caranya terangkat secara ekonomi dan kualitas. Tapi di mata saya melalui informasi yang saya dapatkan dari berbagai media, jenengan sih masih mau memikirkan warga masyarakat untuk bisa seperti jenengan. Itu loh Mas. Sing jujur saya pribadi kepengen bertemu jenengan, kepengen gini loh, luar biasa. Nah, hakikatnya kedatangan kami itu kesini gue loh Mas. Kalau misalnya segala macam jeripayah kami semua juga siap sebenarnya. Cuman caranya ketika nanti kita sukses bisa menelurkan kesuksesan kita ke orang lain. Jenengan sudah membuktikan. Alhamdulillah. Kami mendoakan selalu sehat Mas. Falsafah Jawa Anda Pasor semoga tetap dipegang teguh oleh Mas Sibun. Serius. Saya kagum dengan kesederhanaan dan orang royalin jenengan Mas. Nah, ini alhamdulillah Yang orang mampu. Iya. Mas, kendala untuk menyumbangkan apresiasi pemikiran tentang itu ke masyarakat, kendalanya apa Mas? Ya dasarnya kan di idealisme Masing-masing pribadi person dulu ya. Tidak ada orang baik tanpa kepentingan. Itu pasti. Tetapi yang membedakan orang baik dengan orang baik yang lain adalah yang bisa menyembunyikan kepentingannya. Tidak mungkin dihilangkan, tetapi bisa disembunyikan. Saya nggak munal lah. Ketika saya mengajari warga kan, apakah ada kepentingan di saya enggak? Ya, hidup kan mutualisme simbiosis.
Kalau kita memberi terus sedangkan kita nggak dapat feedback ya lama-lama kanker juga kan gitu. Dalam arti gini Mas, someday panjenengan kan jadi besar. Amin. Raja tidak akan hidup tanpa ada para jenderal. Jenderal tidak akan bertahan tanpa ada para prajurit. Prajurit tidak akan mampu bertahan lama tanpa benteng. Kan gitu. Sekarang filosofinya I'm king. Yes. Saya tidak akan bertahan lama kalau saya nggak bikin panglima perangnya. Panglima perang tidak akan mampu melibas lawan kalau nggak ada prajurit. Tapi prajurit kita akan lemah kalau nggak ada benteng. Jadi saya membangun orang itu sebenarnya untuk mempertahankan kerajaan yang saya bangun. Nah, kan gitu toh. Seperti Mas tadi sendiri kan udah bilang di desa Mas ada orang sukses. Betul. Tapi dia nggak sharing. Hakikat dia kan runtuh. Ya, dia nggak lagi jadi raja kan. Karena dia nggak share. Tapi ketika dia share maka dia punya panglima. Maka kedudukannya akan makin tinggi. Ini filosofi. Untuk menjadi terhormat itu kan nggak harus mewah melimpah. Kemuliaan kebijaksanaan kan bisa dibikin Mas. Nah saya katakan tidak ada orang bijak, tidak ada orang baik tanpa kepentingan. Meskipun ngajar orang ada kepentingan ya ada. Mempertahankan harkat saya sendiri. Ya kan gitu dah. Jadi kalimat ini belum pernah saya ucapkan di media mana. Wah, ini pertama dengan Yubes ini. Kan gitu. Saya pengen liatin loh, si Bun kok gitu, mosok kan pasti ada gitu. Setiap manusia itu kan memiliki sifat ragu itu tadi saya sampaikan. Pasti akan bertanya, pasti ada alasan. Kok mau? Alasannya apa? Ya kan gitu. Seperti kita, kok orang mau sholat baik? Bisa karena takut neraka, bisa karena pengen surga kan? Saya berbuat baik juga ya karena itu. Kalau kita ingin sukses lama, ya harus dibangun. Makanya saya berpesan juga pada panjenengan, tanamkan itu dalam diri kalian sejak kecil, YouTube-nya. Nanti kalian akan lama besarnya gitu. Mungkin di dunia YouTube kita nggak akan lama ya, karena hukum hukum yang namanya entertain itu ada masa. Tapi bagaimana kita punya kejayaan di hati penonton, itu kan abadi. Nah kan gitu. Ketika kita katakanlah menjadi bintang, suatu saat pasti redup. Tapi ketika kita menjadi bintang di hati para penonton, kita nggak akan pernah redup. Nah, kan gitu. Nah di sini dasarnya, kemudian idealisme dan juga ada dasar ideologi bahwa saya anak orang kampung, tidak diberikan nutrisi makanan kehidupan yang mewah atau yang sangat lengkap syarat vitamin, tetapi alhamdulillah saya bisa berpikir lebih dari yang lain. Sebenarnya kata ini tidak harus saya yang ngomong gitu. Tetapi ya lebih clearnya kan saya kok bisa gini ya karena saya bersyukur. Ketika orang lain hanya jadi kuli bangunan, jadi tukang cangkul, saya bisa lebih baik dalam skala ekonomi. Bukan berarti bahwa tukang cangkul itu tidak lebih baik dari YouTuber, tapi taraf ekonomi. Maka kenapa bisa begitu? Berarti kan ada sebuah keilmuan. Semua orang punya otak, semua orang itu pintar, tapi tidak semua orang mampu memanfaatkan otak dan kepandaiannya. Nah, dari situ saya yakin ini adalah anugerah dari Allah. Maka saya harus membagikannya ke orang lain. Ini ideologi saya. Sesuatu yang tidak bisa diubah. Saya diberi apa oleh Allah? Harta dunia tidak, kemewahan dunia tidak, tapi Allah memberikan saya yang lebih baik daripada itu semua. Apa? Ilmu. Mungkin ilmu saya sepele lah Mas. YouTuber siapa aja kan bisa. Buktinya sampean juga YouTuber. Tapi gaji kalian kan enggak. Iya. Kan gitu. Tapi suatu hari kalian pasti, maaf panjenengan semua pasti besar juga. Amin. Ya. Tergantung jiwa kalian, jiwa bapak-bapak ini bagaimana. Nah, gitu. Karena apa? Ketika kita menginginkan dunia,
justru makin jauh lah dunia itu. Makanya sampai hari ini pun saya tetap seperti ini, celana pendek, sendal jepit. Jajan ya enggak. Memang dasarnya Kita yang diduluin jajannya. Karena Gondong labanan berarti kita ya, memang susah. benar-benar nggak ada sih. Jadi kenapa saya gak YouTube, mungkin dorongannya apa? Saya sampaikan ke teman, karena kemiskinan. Saya main YouTube kenapa? Ya karena saya miskin. Kalau saya nggak miskin ngapain main YouTube? Logikanya kan begitu. Iya. Terus orang kekurangan itu kreatif. Iya kan? Dulu waktu saya belum main YouTube, taunya orang main YouTube kameranya ya harus Bagus. harus keren, nggak pakai HP. Dan kita memulainya di sini pakai HP. Akhirnya menjadi dorongan orang lain yang punya HP. Ya begitulah, kadang-kadang kita itu menjadi bermanfaat kan nggak tahu. Iya betul. Setelah sukses itu Mas Pun masih pakai HP apa sudah? Alhamdulillah masih. Masih ya, masih banyak digunakan gitu ya, walaupun Masih. mungkin kepakai kamera yang lain gitu ya. Enggak, Tetap HP. HP. Oh, Pakai handphone. luar biasa. Saya nggak punya kamera. Walaupun dia bisa beli kamera 155 seperti ini. Nggak bisa pakai ya percuma. Luar biasa. Kita Masalahnya pakai. di situ. Ketika kita menggunakan kamera yang mahal, maka kita harus mempekerjakan profesional. Di situ ya. Profesional itu nggak usah diberi pekerjaan. Kenapa profesional kok kerja? Profesional harusnya berdikari, Berdikari sendiri, bukan ya. jadi kuli gitu kan. Nah, maka ya pakai HP aja biar anak yang putus sekolah, anak orang yang nggak mampu, yang nggak ngerti DSLR, nggak ngerti mirrorless. Kalau HP pasti tahu, Iya. bisa kerja sama saya. Dan di situ apa keuntungannya? Bayarnya murah. Iya toh mas. Iya. Karena ada faktor kepentingan loh. Kenapa orang nggak profesional kok dibayar mahal? Di situ kan hukum mutualis simbiosis. Kita memberi maka kita dapat. Resikonya ribet ngajari. Namanya pemula kan. Iya. Nah beresiko dia dapat gajinya kecil, tapi kan dapat ilmu yang sangat besar kalau mau berpikir. Iya. Kalau profesional sekarang kameramen kan paling enggak 4 ya UMK-nya Jawa Barat ya kan pakainya 4,5 sampai 7 juta gajinya. Nah kalau kita ambil anak putus sekolah dibayar 1.500.000 dia sudah bahagia. UMK Banyumas lah ya. Iya dia udah seneng banget. Mas Bun, dari Mas Bun mulai membangun channel sampai molat itu berapa lama? Kalau dulu mah mudah, terus hukum kolaborasi. Kalau pemula kolaborasi itu kalian rugi. Sebenarnya rugi Bapak. Jangan kolaborasi. Supernya nih keren. Oke. Ini yang 1 juta subscriber ini. Ya 1 juta. Ini 1 juta subscriber. Yang 100. Udah punya berapa? Isi Wednesday. Ada Sibun Kelintung, Sibun Misteri, Seven, Sibun channelnya, Sibun Misteri, Sibun Natural. Oke, saya bersama Mas Bun yang sudah memberikan banyak ilmu, petuah, saran, nasihat. Kami anggap ini sebagai guru kami yang baru. Mudah-mudahan berkah dan ini